Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketemu lagi dengan saya Arif Wibowo, CPNS Polri tahun 2021, yang mana pada sekarang mengikuti Latsar Prajabatan tahun anggaran 2022. Jadi pada hari ini kami ingin membuat tugas dari tutor kami di agenda 1 kemarin, yaitu masalah tentang mewawancara narasumber dari 3 generasi. Jadi inilah kami dari kelompok 1, angkatan 1, gelombang pertama. Untuk mau tahu wawancaranya, mari kita ikuti video ini. Mungkin sebelum kita mulai, Bapak boleh perkenalan diri secara singkat dulu, boleh Pak? Ya, terima kasih. Nama Rusnali Esa, jabatan Kasubag Remin Biro Rena, pangkat pembina. Barangkali dalam singkat itu aja. Berarti saya langsung aja masuk ke pertanyaannya, Bapak ya Pak. Boleh. Menurut sepengetahuan Bapak itu apa itu Pak wawasan kebangsaan Pak? Menurut saya kewawasan kewarganegaraan ini memang penting, itu adalah dasar untuk kita mengabdi kepada negara dan bangsa. Barangkali berbicara kebangsaan kita perkecil dari kebangsaan mungkin dari daerah sampai ke rumah tangga. Bagaimana kita untuk menyatukan persatuan dan kesatuan. Seperti di rumah tangga, kita istri pendidikan beda, turun beda, suami beda. Bagaimana kita untuk bersatu? Begitu juga kebangsaan. Kebangsaan itu, apalagi bangsa Indonesia ini bermacam-macam budaya, adat istiadat, pulau yang begitu banyak. Nah, itu yang ditanamkan di menurut daya kebangsaan ini, kawasannya kebangsaan ini. Ini penting. Ini memang harus dasar. Kalau dulu itu ada P4, pelajaran P4 Itu sebelum PPKN? Sebelum PPKN, waktu kecil-kecil. Jadi sekarang barangkali pelajaran itu juga, tapi mungkin namanya yang berbeda. Ya, selanjutnya. Nah, ini yang pertanyaan kedua ini masih menyangkut dari wawasan kebangsaan juga Pak, yaitu tentang upaya bela negara Pak. Itu gimana Pak menurut pendapat Bapak? Berbicara pembelaan negara itu bukan kalau di masyarakat umum itu ada tanggung jawab dari TNI dan Polri. Sebenarnya tidak. Itu tanggung jawab seluruh warga negara. Bagaimana negara kita ini, daerah kita ini, dari bicara kita tadi, dari yang kecilnya rumah tangga, bagaimana rumah tangga itu aman, bagaimana daerah itu aman. Nah, sampai ke besar-besarnya negara. Nah, jadi kalau kita sudah seirama, searah, dengan tujuan yang sama, yaitu persatuan dan kesatuan, itu barangkali upaya bela negara ini tercapai. Nah, selanjutnya itu kedua hal tadi Pak, menurut Bapak itu seberapa penting sih Pak? Menurut Bapak itu Pak? Iya, kalau menurut saya itu sangat penting. Kalau di agama itu mungkin diwajib, fondasinya, bukan sunat, wajib seluruhnya. Jadi kalau seandainya negara kita atau daerah kita tidak aman, barangkali yang segala-galanya apa yang kita kerjakan, apa yang pasti ada gangguan, rintang. Nah, gitu. Pertanyaannya adalah seberapa penting nih Pak wawasan kebangsaan dan bela negara itu sendiri untuk masyarakat Indonesia? Saya rasa itu penting sekali ya, karena wawasan kebangsaan itu dan bela negara itu merupakan bagian dari keutuhan suatu negara. Jadi ketika itu nanti tidak ada, maka bisa jadi eksistensi negara itu sendiri perlu dipertanyakan kan. Benar-benar. Karena
apalagi dengan kemajuan sekarang yang sangat pesat, kan? Perkembangan yang sangat pesat, dan juga mungkin ini bisa dijadikan sebagai salah satu, mungkin kalau dalam dulu Orde Baru kan salah satu mata kurikulum ya, pelajaran di sekolah mulai SMP itu ya, nggak salah saya dulu pernah juga tuh mendapat mata kuliah itu, mata pelajaran itu ya. Nah jadi penting sekali saya rasa, karena menanamkan sedini mungkin ya nilai kebangsaan itu ke anak-anak kita yang masih kecil gitu kan, mengenal bagaimana bangsa, suku bangsanya gitu kan, bagaimana nanti hubungan yang interaksi satu lain, berbeda-beda suku, kita kan berbeda-beda suku ya. Nah jadi di situ bisa ditanamkan rasa cinta tanah air kan, ya bisa nanti rasa cinta kebanggaan terhadap bangsa sendiri, itu yang sekarang yang kurang kan. Jadi kita bisa nanti kedepannya kita harus cinta dengan produk sendiri kan. Dan sekarang kita anak sekarang banyak yang udah sukanya brand luar, ya brand luar, lokal. brand lokal kan. Jadi kan kurang juga rasa usulnya kan. Betul. Ya sehingga kita nanti diharapkan brand-brand kita ini lokalnya bisa lebih dicintai gitu kan. Itu yang lebih kecil gitu kan. Nah seperti itu lah kira-kira ya. Dan juga Pak, kalau boleh tahu dinas di Polda Sumber berapa tahun Pak? Di kepolisian lebih tepat. Oh kalau di kepolisian Jadi saya abdi udah negara ya? masuk 20 tahun. 20 tahun Pak? Masuk 20 tahun ya. Kalau di Polda Sumber baru masuk 7 tahun. 7 tahun. Mungkin selama 20 tahun nih, selama 20 tahun apa saja mungkin upaya-upaya yang sudah Bapak lakukan untuk membuktikan cara kita itu membela negara kita ini? Ya, sebenarnya upaya-upaya itu banyak ya. Salah satu yang terkecil misalnya di dalam lingkup ruang kerja kita saja misalnya, sudah dengan kita taat dengan aturan, dengan disiplin, itu sudah termasuk ada rasa cinta dan kebanggaan terhadap negara ya. Karena dari hal kecil itu nanti akan terimbas ke hal yang besar ya. Jadi itu yang pertama dulu. Jadi dengan kita bertugas dengan baik saja tanpa cacat, kita bertugas 20 tahun tanpa adanya cacat, tanpa adanya pelanggaran, terus saya rasa sudah masuk ke dalam salah satu ya wujud kita cinta tanah air dan kita bela negara dalam rangka untuk memajukan institusi kita ya. Nanti yang pertama, yang kedua juga nanti bisa juga diwujudkan dengan kinerja ya, kinerja yang kita buktikan dengan adanya misalnya kita bekerja itu bisa dapat penghargaan. Benar. Jadi ada suatu apresiasi Pak. Selama bertugas di sini juga sudah pernah dulu mendapatkan penghargaan dari Kapolda. Makanya bisa balik ke Polda Sumber ya. Iya, itu ya. Yang mungkin yang dari hal kecil dulu kita ukurnya, baru nanti sampai ke hal besar. Itu tadi semangat patriot tadi kan, bisa mempertahankan. Apalagi kita kan di pasal 27 itu kan dijelaskan bahwasanya ikut serta dalam usaha bela negara ya. Iya, benar. Salah satunya kan tiang dari itu kan ada TNI dan Polri. Ya, kan? Kita juga dilibatkan di situ Polri, tapi diutamakan TNI, kita Polri mendukung. Jadi ya kita tuh termasuk garda terdepan sebenarnya. Iya, gitu. Mungkin itu ya. Nah. Mungkin yang terakhir nih Pak, terkait harapan Bapak nih kepada pemerintah terkait isu-isu kontemporer yang marak dari saat ini seperti itu. Isu-isu ya, terkait isu-isu kontemporer. Harapan saya sih sebenarnya kita memulai sebenarnya dari pimpinan yang lebih atas gitu ya, terkait dengan ya hal terkecil saja misalnya ya kita bisa mungkin sama-sama memperbaiki lah gitu ya, baik tingkat atas sampai ke bawah. Misalnya ya dalam hal terkait dengan kinerja misalnya ya, kinerja itu ya lebih lagi lah diprioritaskan hal-hal yang baik lah ke depannya, jangan sampai banyak penyimpangan kan. Nah, jadi bisa itu karena ini dengan masuknya harus zaman era 4.0 ya. Iya, ini kan sudah banyak pengaruh dari luar masuk ke dalam. Ya, salah satunya itu bisa mengguncang ataupun bisa nanti mengganggu utama generasi muda ya. Yang hal nanti bagaimana sih integritas mereka terhadap tadi bela negaranya bagaimana, itu kan nggak ada. Iya, itu kan masih kurang ini ya, kurang, sudah anak sekarang kan udah kurang ya mungkin ya, karena mungkin juga tidak lagi di mata pelajaran di sekolah kan sudah terbiasa. Iya, terbiasa mungkin lebih masuknya itu. Jadi kita kalau bisa masing-masing keluarga itu mungkin punya beban moral lah ya, untuk bisa agar anak-anaknya itu juga nanti dibentengi dengan sikap itu tadi kan, gitu sikap gitu kan.
tugas-tugas orang tua juga. Jadi berawal lagi dari rumah kan. Dari rumah. Nah dari rumah orang tua bagaimana nanti menanamkan nilai moral, nilai yang baik ya keluarga. Jadi dengan dari situ nanti dari keluarga baru masuk ke lebih luas lagi maksudnya nanti ke lingkungan kerja gitu kan. Ya, harapannya ke depan mungkin kalau kita sudah dibentengi dengan itu tadi, sehingga kedepannya kita tidak mudah digoncang oleh isu-isu yang masuk, ya kan? Betul. Jadi sekarang ini kan barometernya bisa jadi ekonomi gitu kan, banyak faktor ya, ekonomi bisa dan bisa juga mungkin dari lingkungan kan. Betul. Nah jadi ketika nanti sudah dibentengi dengan mungkin moral yang bagus, agama yang bagus gitu kan, nah jadi mulai dari keluarga tadi, nah bisa jadi mungkin kita bisa lebih bagus lagi ke depannya. Jadi apapun nanti yang menimpa isu yang masuk itu kita bisa otomatis bisa diproteksi lah gitu kan, tanpa harus iya tapi itu mau di awal dari keluarga sampai ke depannya ke atas yang lebih tinggi gitu ya, itu yang lebih tinggi mungkin ya. Oke, mungkin itu aja Pak. Iya. Kita bincang-bincang kita pada kali ini ya, semoga dapat kita terapkan pada kehidupan kita sehari-hari. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugas laksana kali ini kita akan mewawancarai mahasiswi sarjana hukum dari UNES. Untuk silakan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama Erika Lina Putri, mahasiswa Fakultas Hukum semester 6 di Universitas Negeri Padang. Baik. Pertanyaan yang pertama, Erika, menurut Erika apa itu wawasan kebangsaan? Menurut Erika, wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Lalu yang pertanyaan kedua, menurut Erika apa itu upaya bela negara? Upaya bela negara merupakan sebuah tekad, sikap dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, ketuhanan wilayah dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar dalam menjamin kelangsungan hidup berbangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Lalu menurut Erika, seberapa penting wawasan kebangsaan dan upaya bela negara bagi Erika sendiri? Menurut Erika, wawasan kebangsaan dan upaya bela negara merupakan salah satu pilar penting keberhasilan masyarakat sebagai bangsa dalam mencapai tujuan bersama. Sebagai masyarakat sebaiknya memang jangan hanya numpang hidup di negara ini, apa saja negara ini saja, melainkan juga harus serta merawat dan menjaga keutuhan bangsa. Baik, Erika, mungkin itu saja untuk wawancara kali ini. Terima kasih untuk waktunya. Nah, teman-teman, tadi kita sudah mendengar jawaban dari 3 narasumber yang berbeda dari profesi yang berbeda. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan adalah, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, wawasan kebangsaan harus ditanamkan sejak dini sebagai proses pembentukan sikap moral yang akan menghasilkan rasa kecintaan kepada negara. Jika rasa cinta ini sudah ditanamkan, maka upaya bela negara dapat dilakukan. Bela negara ini dapat dilakukan untuk mempertahankan sistem pertahanan dan keamanan negara yang bisa dilakukan oleh TNI atau Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Banyak sekali upaya bela negara yang dapat kita lakukan dari kegiatan sehari-hari seperti yang disampaikan oleh narasumber tadi. Nah, teman-teman, mari kita bela negara dimulai dari sekarang.